Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal in'am. Mufaddala syahr Ramadan ala ghairihi min syuhuril 'am. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sabiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha Ittaqullaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal in'am. Mufaddala syahr Ramadan ala ghairihi min syuhuril 'am. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sabiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang sama-sama saya hormati dan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan yang telah memberikan segalanya kepada kita dengan nikmat yang begitu banyak. Satu nikmat yang paling dan mesti harus kita mensyukurinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nikmat yang kemudian semua siapapun merindukan dan tidak semua orang diberikan untuk itu. Mari kita menikmati nikmat Ramadan ini tentu saja dengan bertekad untuk bisa menjumpai bulan suci Ramadan ini, memasuki dan betul-betul ingin mengoptimalkan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya sebagai bentuk kesyukuran kita dengan nikmat Ramadan tersebut. Salam dan salawat juga untuk senantiasa kita sampaikan kepada kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alayya fa inna salatakum alayya zakatun. Nabi panutan kita, Nabi teladan kita, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang sangat berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita sudah berada pada malam ke-11 Ramadan. Itu artinya bahwa 10 puasa Ramadan telah kita sama-sama lewati. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 pertama Ramadan adalah merupakan waktu yang sangat baik untuk kita kemudian untuk bisa kembali mau mengevaluasi 10 pertama Ramadan. Ini sangat penting. Kenapa penting? Karena ketika kita mampu mengevaluasi, itu berarti ada keinginan kita untuk bisa dan mau memperbaiki apa kekurangan 10 yang 10 Ramadan kita telah laksanakan. Pertanyaannya, apa yang kemudian kita ingin evaluasi? Banyak, utamanya adalah puasa itu sendiri sebagai kewajiban kita. Sudah baguskah puasa kita? Sudah sempurnakah ibadah puasa kita? Karena jangan-jangan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti penceramah telah sampaikan sebelumnya, ada kekecewaan yang kemudian kita akan dapati di akhir. Ketika hari ini kita merasa puasa kita sudah bagus, istimewa, sempurna, lalu kita minta jasanya, balasannya di akhir, Allah tidak memberikan.
ini kekecewaan, dan ini akan terjadi dan pasti akan terjadi. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala terhadap puasa itu selalu menyampaikan as-sawli wa ana allazi yajsini. Puasa hati, hati-hati. Puasa itu untuk saya, dan saya sendiri langsung menilai ibadah puasa itu. Unik puasa ini jamaah yang sama berbahagia. Sebuah perintah tetapi larangan untuk tidak bisa dilaksanakan. Perintah-perintah lain itu adalah perintah untuk dilaksanakan. Uniknya lagi, penuh rahasia. Kalau kita puasa, kalau kita sholat, pasti ditahu kita orang salat. Berhaji, pasti orang tahu pasti berhak pergi berhaji. Berzakat terlihat, tapi puasa, subhanallah wa ta'ala. Belum tentu orang yang mengatakan dirinya hari ini berpuasa. Jangan-jangan memakai istilahnya anak bucok, bukan cocok. Itu rahasia Pak. Sudah bagus kan? Belum lagi ketika dalam kita berpuasa ada hal yang menggugurkan puasa-puasa kita. Itulah mengapa Rasulullah SAW selalu menyampaikan kepada kita dalam banyak riwayat, rupa saim, kam min saim, laisa lahu min siyamihi, atau laisa lahu jasa min siyamihi illa tujuan atas. Selalu sampaikan penceramah, banyak orang berpuasa tapi tidak ada pahala yang didapatkan kecuali lapar dan haus. Variasi. Perbaiki Pak. Apa yang lagi kita evaluasi? Bagaimana tarawih kita Pak? Sudah baguskah? Sudah seimbangkah? Atau tidak seimbang? Karena sekarang Pak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anekdot yang selalu disampaikan oleh beberapa orang yang kemudian memahami bahwa tarawih itu tidak ada hubungannya dengan tarawih itu tidak terlalu berhubungan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Kan tarawih itu adalah sunnah. Sunnah kan maknanya dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Kalau mau salat tarawih tidak apa-apa, tidak mau tidak apa. Tapi ibadah puasa pasti wajib. Puasa saja. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan antara ibadah puasa dan ibadah tarawih itu jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ini keutamaannya luar biasa, sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Syahrul Ramadan, syahrul kataballahu alaikum siyamahu, wa sanantu alaikum qiyamahu, wa man samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, kharaja min junubihi kayawmin kulidat ummuhu. Kalau hadis sahih lain menyampaikan bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena iman, maka diampuni dosanya 1 tahun Pak. Ini keutamaannya, dikeluarkan dari seperti keluarnya bayi yang baru lahir dari perut ibu, itu keutamaannya. Laksanakan Pak, sempurnakan ibadah tarawih. Apa yang mau dimuliakan Pak? Baca Al-Quran kita sampai malam ke-10. Sudah berapa juz? Atau jangan-jangan? Tapi tidak masalah. Kalau satu lembar tidak asal ada daripada tidak ada. Harus ada evaluasi. Kalau hari ini kita merasakan bahwa puasa ibadah kita, ibadah-ibadah kita masih kurang, mari kita kemudian mempertimbangkan dan beristighfar kepada Allah, memperbaiki 20 hari ke depan. Masih ada waktu. Tapi kalau sudah baik Pak, mari kita tingkatkan terus menerus. Karena dengan meningkatkan terus menerus, maka insya Allah kita akan mendapatkan hal yang jasa yang sangat luar biasa yang istimewa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mukadimah. Berapa menit Pak mukadimah? 10 menit. Tapi penjelasannya mungkin 20 menit Pak. Tidak aja Pak, insyaallah kita akan habiskan kurang lebih 15 menit. Malam ini kita akan berbicara sedikit saja Pak, hanya kemudian saya akan menyampaikan tentang melengkapi penceramah-penceramah sebelumnya. Malam hari ini kita masih akan berbicara mengenai masalah puasa. Kalau kemarin dijelaskan tentang keutamaan ibadah puasa, tujuan berpuasa dan sebagainya, maka sudah kita mendapat jawaban ketika para penceramah mengatakan tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Itu jelas disampaikan oleh Allah surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Sudah Pak. Sekarang sudah 10 Ramadan. Sudah kita 20 hari lagi kita akan mendapatkan qulubil la'allakum tattaqun. Tetapi jangan dipikir gampang Pak Bu, bahwa memahami takwa itu tidak seperti kita bayangkan membalik telapak tangan. Itulah takwa. Takwa itu butuh proses, butuh usaha, dan butuh istiqamah untuk di dalam kehidupan harus kita
melakoni terus menerus. Itulah sejatinya takwa yang harus tertanam dalam diri kita. Bagaimana dan bagaimana kita jelaskan dalam berapa kurang lebih 10 menit atau 8 menit. Tanda-tanda indikator orang-orang yang betul-betul bertakwa dan meraih takwa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan tentang bagaimana kita bisa melihat dan bisa merasakan adanya indikasi tanda-tanda takwa itu pada diri kita, mari kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Mari kita perhatikan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. 133. Lalu Allah menyebut dalam sambungan ayatnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal ghaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Apa penyampaian apa? Apa penyampaian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Imran 133. Di situ akan kita melihat tanda-tanda sejatinya orang bertakwa yang harus kita lakoni hari ini. Kita buktikan hari ini, bukan saja di bulan suci Ramadan, tapi akan dibuktikan di luar bulan Ramadan sampai ke Ramadan kita kembali menjumpainya. Apa itu? Kata ulama, kurang lebih ada 4 yang harus kita lihat di sini. Yang pertama adalah bahwa tanda-tanda, ciri-ciri, indikator orang yang bagus takwanya itu adalah orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Apa itu jiwa sosial yang tinggi, Pak? Orang yang sudah tinggi jiwa sosialnya itu, Pak, seperti bahasa agama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, adalah orang yang gemar, suka menafkahkan atau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Itu indikasinya. Jadi satu tanda-tandanya itu, Pak, gemar bersedekah, gemar memberikan kepada siapapun asal bagus. Ada hal yang menarik dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Ternyata orang-orang bertakwa itu, Pak, ketika ia mau bersedekah, mau menyampaikan zakatnya atau mengeluarkan hartanya itu, Pak, tidak memandang waktu dan melihat waktu. Dalam keadaan sempit dan lapang, dalam keadaan ada dan tidak ada, dia masih berusaha untuk mengeluarkan. Itulah hebatnya orang yang bertakwa. Kalau kita mengeluarkan zakat kita atau kita mengeluarkan sedekah kita dalam keadaan ada, itu sudah biasa. Tapi kalau kita dalam keadaan terjepit lalu kemudian kita bersedekah, inilah yang sangat luar biasa. Setinggi-tingginya harga beras hari ini, Pak, 10.000 yang paling rendah. Setinggi-tingginya bensin harganya, ikan dan sebagainya, Pak. Orang bertakwa itu akan terus-menerus istiqamah untuk memberikan sedekahnya di jalan Allah walaupun sedikit. Istiqamah terus-menerus. Itulah hebatnya orang bertakwa. Inilah didikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keterangan firman yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah berjalan waktu. Yang kedua, bagaimana indikator orang bertakwa, hebat takwanya? Istimewa takwanya adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, punya kemampuan untuk menahan diri, mengendalikan hawa nafsu. Dalam bahasa agama disebutkan pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal ghaziminal ghaiz, yaitu orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika ia marah atau ketika ada sebab menjadikan dia marah dan ataupun tidak ada sebab. Jadi hebatnya orang bertakwa itu bisa mengendalikan diri. Saya, Pak, kemarin mohon maaf saya bercerita, dan ini sungguh sangat adalah cerminan atau pemandangan yang sangat tidak baik. Saya memilih habis khutbah, saya memilih bensin di tempat pompa bensin. Tiba-tiba keluar seorang yang saya lihat berat perawakannya adalah sebagai orang yang perawakannya spiritualnya bagus, pakai baju koko, keluarganya pakai jilbab semua. Lalu kemudian memandang dengan sinis pegawai pompa bensin. Kenapa? Kenapa? Lalu kemudian mengatakan, "Nema aku ngapa? Berpuasa, Pak." Lalu serentak kita mengatakan, puasa tidak berpuasa, Pak. Karena inilah yang kemudian kita katakan, kita merasa berpuasa tapi hancur pada ibadah puasa kita lantaran ucapan-ucapan yang tidak baik. Hati-hati, Pak, desanya kita terlirik. Kita hanya lapar, berhaus. Haus saja ketika berkata kita ada balasan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang hebat itu, Pak, dalam keadaan apa? Mau antri, mau apa, harus tenang.
Apalagi ada persoalan-persoalan antara kita, keluarga dan masyarakat, Pak. Tenangkan hati kita, Pak. Karena kita orang yang bertakwa. Terus, dan selanjutnya. Masih banyak penjelasannya. Kemudian yang ketiga, jamaah sahabat, tanda atau indikator yang bertakwa itu seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya. Al-Imran 1331 adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dalam bahasa agama disebutkan adalah wal 'afina 'anil nas. Jadi bisa dilihat tanda-tandanya bahwa orang yang bertakwa itu bertakwanya mampu memaafkan, mudah memaafkan orang lain. Kalau kita bersengketa, berkonflik dengan siapapun, baik dalam keluarga masyarakat, Pak, memaafkan itu memang sangat sulit. Tetapi ketika menjalankannya, itulah hebat manusia. Kata Rasulullah SAW. Tidak usah menunggu waktu untuk kemudian kita memaafkan orang, Pak. Hari ini selesaikan permasalahan. Ketika kita bermasalah, datangi rumahnya, rangkul dia. Kalau demikian terjadi, Pak, insya Allah wa'afina linnas, maka insya Allah aman kampung kita, Pak. Insya Allah aman semua, Pak. Komunikasi kita di masyarakat tidak ada lagi akan memancing kita akan terjadi pertumbuhan darah dan konflik lain. Insya Allah. Inilah orang-orang yang bertakwa yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan indikasi yang ada. Yang terakhir, jemaah yang sangat menggunakan Allah Subhanahu wa taala, apa indikasi orang bertakwa adalah orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Dalam bahasa agama disebutkan tadi, innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bagus takwanya itu adalah orang-orang yang kemudian dipahami dalam bahasa agama selalu berbuat ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab, asal yahsun ihsan, baik, berbuat kebaikan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ihsan itu tidak sekedar baik, tetapi ihsan itu lebih daripada baik. Apa contohnya? Kalau kita mau berihsan dalam bentuk muamalah, Pak, datang di pasar, beli apa-apa, harga sayur Rp5.000, karena Rp4.000 atau Rp2.000 tidak ada kembaliannya, karena kita punya uang Rp5.000, Pak. Pasrahkan, ikhlaskan Rp5.000, Pak. Yang Rp2.000 itu harganya, Rp5.000 menjadi ihsan buat kita. Sudah dipahami, Pak, bahwa ihsan itu ada peningkatan, ada nilai tambah dalam beribadah, dalam melakukan amal. Ketika kita mau berihsan dalam bentuk ibadah, Pak, subhanallah, kita saat ini harus berihsan, Pak. Ramadan yang lalu, taruh kita kurang banyak, ibadah puasa kita masih bolong-bolong karena sesuatu dan lain hal. Mari kita berihsan, Pak. Ihsannya adalah perbaiki kualitas puasa kita, ibadah kita, khatam Al-Quran dan lain sebagainya, bersedekah di bulan suci Ramadan. Dan bentuk ihsan-ihsan lain adalah selalu ada peningkatan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk peningkatan muamalah ataupun takarrub dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi muhasabah atau evaluasi 10 pertama Ramadan. Mari kita merenungi apakah sudah bagus ibadah kita, puasa kita, zakat kita, tarawih kita, witir kita, tahajud kita, zakat kita, khatam Al-Quran kita dan sebagainya. Kalau sudah, alhamdulillah, mari kita tingkatkan terus. Sekali lagi kalau belum, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita pernah bertekad sebelum masuk Ramadan dengan cintanya kita Ramadan, tetapi belum kita bisa aplikasikan. Maka kita beristighfar kepada Allah, meminta petunjuknya, hidayahnya. Mudah-mudahan 20 Ramadan ke depan insyaallah kita bisa selesaikan untuk peningkatan ibadah yang lebih banyak. Aku qala astagfirullah wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.